Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita sambut Dia. Surga bersuka. Pada pagi hari ini, langit terbuka, surga terbuka, para malaikat berdiri di awan-awan, menantikan penyembahan Bapak Ibu dan saya untuk Tuhan, untuk Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika Bapak Ibu dan saya berseru, surga merespon. Karena Bapak Ibu dan saya dibentuk dari instrumen-instrumen surga, membuat surga bergetar atas seruan-seruanmu, membuat Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa berlari dan menghampiri Bapak Ibu dan saya. Mari berseru, mari siapkan hati. Katakan, Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku sayang Tuhan. Pagi ini Tuhan membangunkan saya lebih awal. Tuhan gak sabar, ingin menikmati kasih Bapak Ibu dan saya. Hatinya bergelora karena cinta. Hampiri Dia di tempat persembunyiannya. Hampiri Dia di tempat peristirahatannya. Mari siapkan hati untuk menyambut Dia, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus.
kami ada pada pagi hari ini. Karena kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Kami mau membawa hati yang menyembah. Surga bersuka, bumi bersuka, semesta bersuka, karena nama-Mu Tuhan ditinggikan. Karena nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih, Dia datang dengan menunggangi kuda putihnya. Dia yang bernama setia dan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Bapa menyambut putra dan putrinya. Bapa tahu kesesakanmu. Bapa tahu kesedihanmu. Sambut Dia. Sambut Dia. Ketika seorang perempuan yang pendarahan dikatakan ia najis, ketika Tuhan Yesus melintasi, banyak orang di sana, tetapi si perempuan ini dia menerobos dan memegang ujung jubah Tuhan. Tuhan tidak dapat menghentikan kuasa-Nya mengalir. Sehingga Tuhan berkata, siapa yang menyentuh aku? Murid-murid berkata, Guru, ada banyak orang di sini. Tapi Yesus berkata, ada seseorang yang menyentuh jubahku dan ada kuasa yang keluar dari diriku. Lalu wanita yang pendarahan itu mengaku dengan takutnya. Dan Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Kenapa banyak orang yang di sekitar Yesus tidak merasakan kasih Yesus? Kenapa banyak orang yang bersentuhan dengan Tuhan tapi tidak merasakan kuasa alirannya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
pada pagi hari ini, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Tetapi barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Kasihnya begitu besar, cintanya begitu besar Bapak Ibu. Kenali kasihnya, kenali cintanya. Tuhan tahu hatimu. Katakan, Tuhan tahu kekecewaanmu. Katakan, katakan kepada Tuhan. Dia sangat lembut dan Dia setia. Bapak Ibu yang terkasih, kata Shalom berarti damai. Damai di bumi, seperti damai di surga. Katakan Shalom. Katakan Shalom. Kasih itu turunlah. Kasih-Mu Tuhan turunlah. Yang membuat hatimu bersuka. Membuatmu lupa akan setiap masalah-masalah. Dia baik. Dia lembut. Dia Allah yang setia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, terus berendam. Terus berendam dalam kasih-Nya. Terus tenggelam dalam cintanya. Fokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Fokus cari wajahnya, pegang jubahnya. Rasakan kasihnya mengalir. Kenapa orang sulit sekali untuk melihat wajah Tuhan? Kenapa? Karena mereka mencemarkan mata mereka dengan hal-hal duniawi. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Hanya orang yang tulus hatinya yang dapat melihat Tuhan. Mari Bapak Ibu,
Mari Bapak Ibu yang terkasih, tanggalkan semua beban-bebanmu. Cari Dia. Cari wajahnya. Rasakan kelembutannya. Memeluk Bapak Ibu. Memeluk saya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa pujian dan syukur. Tuhan, pada pagi ini kami bawa hati kami. Kami bawa hati ini Tuhan. Kami persembahkan padamu hidup ini. Dengan kerendahan hati kami mau persembahkan hari ini. Karena kami sadar, bila pada pagi hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Ketika kami bangun pada pagi hari ini tidak ada selang dalam tubuh kami. Tidak ada selang-selang yang menempel pada tubuh kami. Kami masih bisa duduk, kami masih bisa mendengar. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Saya menangkap ada di antara Bapak Ibu yang bagian kepalanya, bagian kepala belakangnya sakit. Pegang bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah pulih. Jadi enteng kembali. Ya. Yes. Kesembuhan terjadi pada pagi hari ini. Surga turunlah. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi karena Roh-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 unsur yang membuat dosa terjadi dalam hidup seseorang, yakni si jahat, tubuh dosa, dan manusia lama. Tubuh dosa selalu melayani tuannya untuk dipakai sebagai alat pemuas hawa nafsu dari kehendak manusia lama. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita berusaha agar tubuh dosa ini dihentikan kegiatannya atau dinonaktifkan sama sekali dengan menarik diri dari kegiatan duniawi. Tetapi pakukan, gantung di kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Salib Yesus berbicara mengenai penebusan Bapak Ibu dan saya dari dosa. Tapi salib kita berbicara
mengenai kematian daging, penyangkalan diri, Tuhan Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib agar yang percaya kepadanya, yakni Bapak, Ibu, dan saya, ikut memakukan manusia lamanya di kayu salib bersama-sama Dia. Dengan demikian tubuh dosa ini kehilangan pekerjaannya, kehilangan kuasanya, karena kehilangan identitas manusia lamanya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam jiwa terdapat kemauan, akal budi, dan emosi yang digerakkan oleh kemauan. Ketika manusia jatuh dalam dosa di bumi ini, yang mendorongnya adalah keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakan buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Bapak, Ibu yang terkasih, bagian pertama yang harus diselamatkan dari jiwa manusia adalah kemauan. Karena di dalam kemauan tersimpan keinginan. Dan keinginan inilah yang harus disalibkan sesegera mungkin, sebelum tindakan-tindakan dosa terjadi lagi. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keinginan seseorang untuk diselamatkan belumlah menyelamatkan orang itu. Tetapi keinginan untuk menerima keinginan Allah untuk menyelamatkan dia, itulah yang menyelamatkannya. Karena di dalam hati manusia seringkali muncul keinginan-keinginan daging yang begitu kuat, sehingga sulit dikuasai oleh kemauannya. Sebaliknya, kemauan itu dikuasai oleh keinginan. Itu adalah ciri orang yang hidup di dalam daging. Walaupun pikirannya menginginkan hidup baru yang dipimpin roh, dan mulutnya telah mengaku menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan tetapi pada saat keinginan daging muncul, seringkali manusia tanpa berpikir lagi segera bertindak menurut keinginan daging itu. Mari kita ambil waktu sejenak, Bapak, Ibu. Apakah keinginan-keinginan kita menguasai kita? Apakah hidup Bapak, Ibu takluk di bawah keinginan?
jika keinginan menguasai, daging berkuasa. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Roma 7 ayat 7, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau mungkin kamu berdoa juga, tapi kamu tidak mendapatkannya karena hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Keinginan harus disalibkan. Kehendak harus disalibkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mempunyai akses langsung ke dalam hati seseorang. Ia dapat menaruh keinginan-keinginan tertentu di dalam hati seseorang, seizin ataupun tak seizin orang itu sendiri. Karena itu, lebih baik kita meminta Dia dengan aktif menguasai keinginan hati kita. Biar Dia yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam hati kita, dan juga memberi kuasa kepadanya untuk mengambil keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, mari doa bersama-sama saya. Mari kita berdoa. Katakan di hadapan Allah, Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus aku perbuat? Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika suatu saat aku memiliki keinginan menggebu-gebu tentang suatu hal, tolong aku Tuhan untuk menyalibkannya. Disalib Kristus. Roh Kudus, tolong kami untuk mengambilnya dari dalam hati kami.
apa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yes. Izinkan Roh Kudus mengerjakannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Izinkan. Buka hatimu. Kadang memang terasa berat, terasa lelah. Percayalah, Tuhan ada di sana. Yes. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan ini untuk berbuat dosa yang mempengaruhi orang melalui doa-doa. Marilah kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita agar membatasi kehidupan kita jika dosa sudah mengintip. Berserulah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tolong kami, Tuhan. Koreksi hati kami, Tuhan. Koreksi hati kami, Tuhan. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Firman Tuhan kepada Musa pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir. Ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ingin meluapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel saat itu. Dan kini anugerah itu diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena mereka menolak Kristus. Terimalah urapan yang murni dari Tuhan. Terimalah urapan yang datang dari surga pada pagi hari ini. Terimalah. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan
pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa kelepasan pribadi, hanya yang mau saja. Pegang dada Bapak Ibu dan katakan bersama-sama dengan saya, hanya yang mau saja dan yang percaya. Mari kita berdoa seperti ini. Roh Kudus, saya memberi Engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan di dalam saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak. Semua kemuliaan adalah milik-Mu, ya Tuhan. Pujaanku, katakan, semua penyembahan ini menjadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Hanya milik-Mu, Tuhan. Segala kuasa dan pemerintahan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu dan saya memberikan Tuhan otoritas penuh untuk membuang bagian-bagian yang tidak Tuhan kehendaki, maka dengan sesegera mungkin surga mengambil alih hati Bapak Ibu. Yes. Mungkin saat ini di tempat Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu merasakan hembusan angin yang begitu kuat. Tapi ada damai. Terkadang Roh Kudus menampilkan kembali memori-memori masa lalu yang belum dibereskan. Selesaikan. Minta Roh Kudus mengambil alih roh pikiran Bapak Ibu, roh pengendali pikiran.
Silakan Roh Kudus terus mengalir, terus mengkoreksi kami, agar kami layak. Agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami sayang Tuhan. Tuhan, apa yang bisa kami bantu untuk meringankan beban Tuhan? Mari kita saling berbagi Tuhan. Tuhan butuh Bapak, Ibu, dan saya untuk memperkenalkan pribadi Kristus ke banyak orang, ke bangsa-bangsa. Hanya orang yang hatinya murni, hanya orang yang suci hatinya, yang Tuhan mau pakai. Apakah itu Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kemurnian itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya? Selidikilah kami, Roh Kudus. Engkau layak. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak disembah. Kehangatan surgawi turunlah. Cinta Tuhan mengalirlah. Mengalirlah. Matanya tertuju pada Ibu. Mendekatlah. Buka hatimu. Tuhan, Engkau baik. Mari Bapak, Ibu. Mari berseru. Mari kita tenggelam bersama-sama. Tenggelam dalam kasih. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak, Ibu. Dengarkan. Katakan kerinduan Bapak, Ibu ingin membaca koran pagi pada hari ini. Ingin membaca berita pagi. Apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Dan apa pengaruhnya dalam kehidupan Bapak, Ibu. Hampiri Dia, sebab Dia layak. Dia layak ditinggikan. Yes. Transformasi terjadi. Pemulihan terjadi. Kehangatan suami istri kembali dinyalakan. Ya. Hubungan yang dingin, hubungan yang beku kembali dihangatkan.
terutama hubungan dengan Tuhan Yesus, kembali bergairah. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Selamatkan suami atau istri kami, selamatkan orang tua kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan saudara atau kerabat kami, selamatkan sahabat kami, selamatkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Selamatkan umat-Mu Tuhan di belahan bumi yang lain. Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Sebuah kuasa otoritas yang terbesar yang surga miliki diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kuasa yang terbesar yaitu kuasa pengampunan. Apa yang engkau ikat di bumi ini terikat juga di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Jika Bapak Ibu menyatakan kesalahan orang ini diampuni, maka kesalahannya diampuni. Jika Bapak Ibu menyatakan kesalahan orang ini tidak diampuni, maka dosa-dosanya tidak diampuni. Sebuah kuasa yang besar yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Terima itu. Tuhan, ini kami umat-Mu. Ini kami anak-Mu Bapa, putra dan putri-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau begitu besar Tuhan. Engkau begitu besar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saling memberkati. Katakan shalom. Kita saling mengampuni. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayar apa yang harus dibayar. Karena dengan demikian, Bapa-Mu di surga dipermuliakan. Yang sakit disembuhkan. Yang kakinya sakit pada hari ini, pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kakinya sakit. Entah kiri atau kanan. Atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Mengalami kesembuhan. Tulang kering yang suka ngilu-ngilu itu dihangatkan, disembuhkan, dipulihkan. Dipulihkan. Engsel-engsel, tulang-tulang pada tubuh-tubuhmu kembali dipulihkan. Posisi-posisi urat, posisi-posisi otot yang salah dikembalikan normal. Ya, bergerak. Otot-otot yang
tidak pada tempatnya bergerak saat ini. Bergerak kembali ke posisi semula. Kembali kepada posisi di mana Allah menciptakan kami. Di mana Allah menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Otot-otot yang tidak sesuai pada tempatnya kembali melentur, dan bergerak ke tempatnya seperti semula. Radikal bebas dalam darah, dalam udara yang ada di dalam tubuh Bapak, Ibu, dan saya. Terurai. Radikal bebasnya terurai ke alam energi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terurai. Luka hati yang disimpan, hilang, rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit gigi, sakit rahang, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pinggang belakang, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Hawa hangat ada di sana. Ya, keluar hawa hangat. Disembuhkan, dipulihkan. Semangat yang patah kembali dihidupkan. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau layak menerima persembahan. Engkau layak menerima penyembahan kami. Engkau layak Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku